dosen penguji ujian kinerja PPG periode 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Apollonarius Abar, mahasiswa PPG periode 4 tahun 2025 pada LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dengan NIM 25869050229 akan mengadakan ujian kinerja pada kelas 11 IPA di SMAK Santo Peregrinus Lasiosi Batumingan dengan topik pembelajaran tentang Nabi Elia. Selamat menyaksikan. Jadi ini semua karena campur tangan Tuhan dalam seluruh pergumulan kehidupan kita. Mulai tadi malam sampai tadi pagi kita bangun, dan sekarang kita datang ke sekolah dalam tampilan wajah yang cerah, cantik dan ganteng semuanya kita tampilkan di kelas ini. Baik, mari kita beri aplaus untuk diri. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita sama-sama berdiri. Kita mengundang Tuhan dalam seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa. Karena itu saya minta kesediaan Desa untuk menghantar kita dalam doa buka. Marilah kita siapkan hati yang layak dan pantas untuk berdoa dalam nama Bapa dan Ya Allah yang Maha Kuasa, terima kasih atas berkat serta nafas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami, teristimewa pada malam tadi, sehingga pada pagi hari ini kami masih dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus itu dalam hati kami, agar kegiatan pembelajaran kami pada hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Semua doa ini kami satukan lewat pengantara Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, silakan duduk. Terima kasih kepada Desa yang sudah menghantar kita dalam doa pembuka. Sebagai bentuk ungkapan terima kasih, kita berikan tepuk salut untuk Keisa. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, terima kasih. Jadi pertama-tama saya menyampaikan ucapan limpah terima kasih untuk semua aktivitas kita di pagi hari ini. Jadi sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu izinkanlah saya untuk bertanya kembali, supaya pengetahuan kalian kembali diangkat ke permukaan dan ingatan kalian terus terlintas berkaitan dengan materi atau topik pembelajaran yang sudah kita dalami dalam pertemuan minggu lalu. Kira-kira siapa yang tahu tentang topik pembelajaran yang sudah kita bahas dalam pertemuan minggu lalu? Ya, silakan. Menghormati umat beragama dan berkepercayaan lain. Iya, menghormati umat beragama dan kepercayaan lain. Mari kita beri aplaus. Baik, jadi untuk kembali mengingatkan tentang materi ini, saya memiliki dua pertanyaan. Jadi saya memberikan kesempatan kepada kalian untuk menjawab sebentar. Pertanyaan pertama, kira-kira apa yang kalian ketahui tentang berhala? Ada yang tahu? Ini. Berhala adalah objek atau gambar yang dianggap sebagai dewa atau simbol keagamaan dan seringkali digunakan sebagai objek pemuja atau penyembahan. Berhala dapat berupa patung, gambar, atau objek lain. Ya, baik, terima kasih kepada. Mari kita beri aplaus. Saya kedua orang lagi ini, Dela. Berhala merujuk pada
Baik, terima kasih. Masih ada lagi? Yang ini? Berhala adalah objek atau patung yang disembah sebagai dewa atau simbol keagamaan dalam beberapa agama, terutama dalam agama-agama kuno. Berhala juga bisa diartikan sebagai objek yang sangat dikagumi atau disembah secara berlebihan. Iya, disembah secara berlebihan. Ya, semua jawaban hampir sama. Mari kita beri aplaus. Baik, jadi kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Kira-kira mengapa kita hanya menyembah pada Tuhan? Menurut kalian, mengapa kita ini hanya menyembah pada Tuhan? Ada lagi yang laki-laki? Yang laki-laki? Ini, Ariel, mengapa kita menyembah pada Tuhan? Karena Tuhan itu adalah Sang Pencipta langit dan bumi dan menciptakan manusia itu sendiri. Iya, karena Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi. Baik, mari kita beri aplaus untuk kita lagi. Ini. Karena Tuhan adalah pencipta dan penguasa alam semesta serta sumber dari segala kebaikan dan kasih. Ya, karena Tuhan adalah pencipta alam semesta dan sumber dari kasih itu sendiri. Baik, kita beri aplaus lagi. Nah, kita butuh satu orang lagi untuk menjawab. Di sini tadi belum ada yang menjawab. Ya, silakan. Tuhan adalah sumber segala cinta kasih. Tuhan adalah sumber segala cinta kasih. Baik, mari kita beri aplaus. Baik, tentu Tuhan itu seperti yang sudah kalian jelaskan adalah sumber dari segala sumber kehidupan kita umat manusia. Oke. Baik, jadi apakah kalian bangga menjadi orang Katolik? Betul. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita di topik yang kita dalami hari ini, mari kita sama-sama berdiri. Kita menyanyikan lagu Aku Bangga Menjadi Orang Katolik. Kita sama-sama menari. Baik, mari kita beri aplaus. Orang yang dipilih khusus oleh Allah untuk menyampaikan pesan-pesannya. Mungkin ada jawaban lain? Ya, dari Allah. Kemana? Orang yang setia kepada Allah. Orang yang setia kepada Allah. Kita beri aplaus juga. Materi pokok kita tadi tentang para nabi utusan Allah. Jadi, ada pun topik pembelajaran yang kita pelajari hari ini yaitu tentang Nabi Elia. Kalian tahu tentang Nabi Elia? Gambar foto wajahnya? Tahu? Ya, tidak tahu. Baik, jadi berbicara tentang seseorang, kita perlu meninjau latar belakang. Jadi Nabi Elia ini dipanggil oleh Allah itu pada abad ke-9
ia dikategorikan sebagai nabi besar dalam Perjanjian Lama. Mengapa disebut nabi besar? Ada yang tahu? Nabi besar. Dalam kitab Perjanjian Lama ada yang disebut dengan nabi kecil, ada juga yang disebut dengan nabi besar. Ya. Materi kita hari ini tentang Elia, dia juga masuk dalam pengelompokan nabi besar. Bahwa bangsa Israel di kemudian hari akan menimpa kekeringan. Jadi atas peristiwa ini banyak orang merasa bahwa Elia ini membuat sesuatu yang tidak baik untuk bangsanya. Bahkan diancam dan dibunuh oleh Isabel. Isabel ini istri dari Ahab, istri dari Raja Ahab. Jadi Elia ini dipanggil untuk menghadapi Raja Ahab. Jadi dan memperingatkan dia tentang hukuman Tuhan karena penyembahan berhala yang telah menyebar di Israel. Jadi di Israel banyak praktek penyembahan terhadap dewa-dewa dan lain sebagainya. Elia memberitakan bahwa Tuhan akan mengirimkan kekeringan ke Israel sebagai hukuman atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi ia disalahkan atas peristiwa yang menimpa bangsanya. Jadi Elia ini disalahkan oleh semua orang atas peristiwa yang menimpa bangsa Israel itu, menimpa kekeringan. Jadi kemudian atas peristiwa ini ia sembunyi. Ia sembunyi di Sungai Kerit. Di Sungai Kerit. Dalam pertemuan kali ini ada beberapa rangkaian kegiatan pembelajaran yang kita jalani atau dalami bersama. Jadi dibingkai dalam 5 tahapan. Jadi tahap pertama itu mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Jadi sebentar saya siapkan satu teks untuk kalian dalami bersama. Jadi saya baca, kemudian kalian dengar dan kalian dalami bersama dalam kelompok. Jadi kita sudah membuat kelompok 5 kelompok. Kemudian tahap yang kedua mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Jadi dalam kegiatan ini kita diberi tugas untuk saling membagi tugas dan berdiskusi tentang sesuatu masalah. 1 Raja-Raja bab 18 ayat 7 sampai 24 dan dilanjutkan 36 sampai 37. Kemudian tahap keempat itu mengembangkan dan menyajikan karya. Jadi kalian lakukan presentasi kelompok. Jadi 1 atau 2 orang maju untuk presentasikan hasil kerja kalian. Kemudian tahap kelima itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi memberikan tanggapan, apresiasi dan lain sebagainya hasil dari presentasi teman kamu. Pak, bisa paham? Bisa. Baik. Tono adalah seorang pemuda yang beriman dan saleh. Dia memiliki teman baik bernama Siti. Teman baiknya bernama Siti, yang juga memiliki iman yang kuat sama seperti Tono. Satu hari, Tono merasa ragu-ragu dengan kemampuan dirinya sendiri. Jadi ia merasa bahwa tidak cukup baik dan tidak mampu melakukan banyak hal. Jadi Siti menyadari bahwa Tono sedang mengalami kesulitan dan memutuskan untuk menemuinya. Tono, apa yang terjadi? Kamu terlihat sedih. Tanya Siti dengan penuh perhatian. Tono membuka diri dan berkata, Siti, aku merasa tidak cukup baik. Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukan apa yang aku inginkan. Aku merasa ragu-ragu dengan kemampuan diriku sendiri. Aku tadi menyontek pada saat ujian. Siti mendengarkan dengan sabar dan kemudian berkata, Tono, kamu tidak sendirian. Kita semua memiliki keraguan. Kita semua memiliki kelemahan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita meresponnya.
Apakah kita akan membiarkan keraguan itu menguasai kita, ataukah kita akan mencari kekuatan dari Allah? Tono memandang Siti dengan penuh harapan. Jadi silakan memilih siapa yang bertugas untuk menulis, siapa yang bertugas untuk mencari moderator, pemateri, dan lain sebagainya. Jadi kita sama-sama membuka LKPD itu. Jadi dalam LKPD itu, jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan penuntun. Pertanyaan-pertanyaan penuntun. Jadi kalian jawab sesuai dengan pertanyaan yang ada dalam LKPD itu. Yang pertama, siapakah tokoh dalam teks tersebut? Siapa tokohnya? Berikan penjelasan singkat tentang tokoh tersebut. Kemudian yang kedua, mengapa tokoh tersebut merasa ragu terhadap kemampuannya sendiri dan memilih untuk menyontek meskipun ia tahu itu salah. Kemudian yang ketiga, bagaimana nasihat Siti menunjukkan pentingnya ketaatan kepada Allah dalam menghadapi ujian hidup. Yang keempat, apa yang bisa kita pelajari dari cerita Tono tentang dampak tidak taat kepada Allah dan mencoba mencari jalan pintas dalam hidupnya dengan menyontek tadi. Kemudian yang kelima, apa pesan penting yang bisa diambil dari cerita ini mengenai kepercayaan pada rencana Allah, terutama dalam situasi di mana kita merasa tergoda untuk berbuat curang. Baik, jadi silakan kalian menjawab. Kemudian pada bagian yang kedua kita melakukan diskusi kelompok. Jadi sumbernya itu dari kitab suci 1 Raja-Raja 18 ayat 17 sampai 24, ayat 36 sampai 37 tentang Elia. Jadi ada beberapa pertanyaan penuntun. Jadi berdasarkan teks ini, jadi pertanyaannya itu yang pertama, apa yang Elia katakan kepada orang-orang Israel sebelum ia berdoa kepada Tuhan? Baik, silakan kerjakan itu. Jadi kita satukan LKPD 1 dan 2. Jadi LKPD 1 itu berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh Siti dan Tono. Jadi Tono dan Siti. Baik, silakan kerjakan. Jadi silakan buka kitab suci. Jangan lupa tulis nama anggota kelompoknya. Satu, dua, tiga. Sesudah sahabat melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaulah itu yang mencelakakan Israel." Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga
bahan diskusi kalian dalam kelompok. Jadi dalam LKP 2. Jadi dalam lembar kerja yang saya sudah bagikan yang kedua itu, kalian jawab pertanyaan sesuai dengan paragraf kitab suci yang kita sudah dalami bersama. Baik, silakan bangun suasana diskusi dalam kelompok. Baik, jadi untuk menciptakan suasana fokus, mari kita sama-sama berdiri. Kita tepung fokus dulu. Silakan berdiri dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, silakan lanjut kembali. Dan Siti, Tono adalah seorang pemuda yang beriman dan saleh, dan Siti seorang yang memiliki iman yang kuat yang sama seperti Tono. Nomor 2, mengapa tokoh tersebut merasa ragu terhadap kemampuannya sendiri dan memilih mencontek meskipun dia tahu itu salah? Karena dia tidak percaya kepada dirinya sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan dalam mengerjakan soalnya dia. Yang ketiga, bagaimana nasihat Siti menunjukkan pentingnya ketaatan kepada Allah dalam menghadapi ujian hidup. Jadi, Siti menasihati Tono bahwa kita harus percaya diri serta taat kepada Allah dan selalu meminta pertolongan kepada Allah dalam segala hal. Nomor 4, apa yang bisa kita pelajari dari cerita Tono tentang dampak dari tidak taat kepada Allah dan mencoba mencari jalan pintas dalam hidup? Jawaban, di mana kita harus percaya diri dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dan kita harus percaya bahwa rencana Tuhan pasti yang terbaik. Nomor 5, apa pesan penting yang bisa diambil dari cerita ini mengenai kepercayaan pada rencana Allah, terutama dalam situasi di mana kita merasa tergoda untuk berbuat curang? Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami Garing Kelompok 2 dari Universitas Segar masih diskusikan. Supaya tidak memperpanjangkan waktu, saya berikan kepada kelompok. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami. Pertanyaan yang pertama, siapakah tokoh dalam teks tersebut? Berikan penjelasan singkat tentang tokoh tersebut. Tokoh yang ada dalam teks adalah Siti. Ia menggambarkan sebagai seorang yang bijak dalam menanggapi dan menasihati Tono. Mulai dengan bacaan kitab suci sesuai, karena pada kisah tadi menanyakan tentang kepercayaan Tono akan Tuhan, dan pada kitab suci Elia menanyakan kepercayaan Israel kepada Tuhan. Sekian dan terima kasih. Apa yang Elia katakan kepada orang-orang Israel sebelum dia berdoa kepada Tuhan? Elia berkata, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyak. Yang kedua, mengapa Elia menuangkan air di atas korban bakaran sebelum berdoa? Supaya mereka menaruhnya ke atas kayu, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Yang ketiga, apa yang terjadi pada para nabi Baal setelah Tuhan menurunkan api untuk Elia? Yang terjadi adalah mereka merasa takut. Yang keempat, bagaimana perasaan orang-orang Israel setelah melihat api turun dari langit? Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, dialah Allah. Yang kelima, apa yang Elia lakukan setelah api turun dan membakar korban bakaran? Elia berkata kepada mereka, tangkaplah Nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Yang keenam, apakah kisah di atas sesuai dengan bacaan kitab suci? Ya, sesuai, karena seluruh kisahnya tercantum dalam kitab suci. Itu saja presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Baik, kita sekali lagi berikan tepuk salut untuk kelompok ini. Tepuk salut. Salut, salut.
Elia ini adalah orang yang taat dan setia pada Allah. Elia adalah orang yang taat dan setia pada Allah. Karena kesetiaan dan ketaatannya ini, ia dipilih oleh Allah menjadi perantara atau penyambung komunikasi antara Allah dan juga manusia. Jadi melalui panggilannya sebagai nabi, Elia mendapatkan tugas profetis atau tugas kenabian yang sangat mulia. Jadi dia adalah orang yang jujur, setia, taat, dan lain sebagainya. Jadi dalam cerita yang sudah kalian simak bersama, bahwa kejujuran dan ketaatan adalah kunci untuk menghadapi segala bentuk ujian kehidupan ini. Jadi kesetiaan, ketaatan, dan kejujuran itu menjadi poin kunci atau tonggak keberhasilan kita. Kalau kita jujur, kalau kita taat, kalau kita setia, maka kita akan melaksanakan segala sesuatu dengan baik, tenang, tanpa huru-hara, dan lain sebagainya. Sekarang ini dengan perkembangan teknologi menuntut kita untuk lebih kerja instan. Banyak siswa-siswa yang mengerjakan ujian menggunakan AI dan lain sebagainya. Namun praktek ini merupakan praktek ketidakjujuran. Di sini Elia dan juga Siti hadir sebagai nabi untuk membawa terang keselamatan, memancarkan cahaya terang kepada Tono dan juga kepada umat Israel bahwa taat dan setia kepada Allah itu merupakan kunci utama dalam hidup. Jadi mencari jalan pintas dengan berbuat curang itu merupakan sebuah keputusan yang salah. Jadi tentu saja kita pernah lakukan hal ini, tetapi sebagai orang Katolik kita harus kuat, kita harus hebat, kita harus lebih besar. Jadi kita harus mengenalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Amin. Jadi ini merupakan rangkaian materi yang kita dalami hari ini. Sudah puas? Sudah. Baik, sekarang kita masuk pada tahap refleksi. Baik, jadi silakan kalian tuliskan dalam lembar kertas kalian. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan refleksi, pertanyaan-pertanyaan refleksi untuk bisa kalian dalami bersama. Baik, pertanyaan pertama, apakah kamu memahami pentingnya memilih untuk setia kepada Tuhan setelah mempelajari kisah Elia? Kalau ya, jawab ya. Kalau tidak, jawab tidak. Tuangkan dalam refleksi.